Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, dosen program studi Sarjana Terapan Agribisnis Peternakan jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Agribisnis Unggas Pedaging. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah Agribisnis Unggas Pedaging. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang sistem pemeliharaan unggas pedaging, mulai dari persiapan, peralatan kandang, pemeliharaan periode starter sampai dengan finisher, kandang close house, pemanenan, pencatatan, pemeliharaan, dan evaluasi hasil produksi pemeliharaan. Sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai dan melakukan pemeliharaan budidaya unggas pedaging dengan efektif dan efisien yang berorientasi pada produk yang memiliki daya saing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep prinsip unggas pedaging dan melakukan manajemen pemeliharaan dengan efektif dan efisien, pemasaran dan strategi bisnis unggas pedaging. Perkuliahan dilakukan secara sinkronus dengan tatap muka, secara langsung dan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Polinela. Kemudian menggunakan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kontrak perkuliahan dan buku panduan praktikum diunggah di sistem LMS agar dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Begitu pula materi perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mempelajari dan mengulang materi kuliah dengan baik. Adapun materi pada mata kuliah Agribisnis Unggas Pedaging yaitu pertemuan pertama, pengantar agribisnis unggas pedaging. Pertemuan kedua, rantai nilai agribisnis unggas pedaging dari hulu, farm, kemudian sampai hilir. Pertemuan ketiga, persiapan kandang dan peralatan unggas pedaging. Pertemuan keempat, manajemen periode starter dari DOC sampai 7 hari. Pertemuan kelima, manajemen pakan dan air unggas pedaging. Pertemuan keenam, kesehatan dan biosecurity unggas pedaging. Pertemuan ketujuh, manajemen lingkungan kandang open house versus closed house. Pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi pembelajaran atau ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, kandang closed house, konsep, teknologi, dan manfaatnya. Pertemuan ke-10, manajemen periode grower. Pertemuan ke-11, manajemen periode finisher. Pertemuan ke-12, pemanenan dan penanganan pasca panen. Pertemuan ke-13, pencatatan dan evaluasi hasil produksi. Pertemuan ke-14, analisis kelayakan usaha pemeliharaan ayam broiler. Pertemuan ke-15, kunjungan ke industri atau visit farm closed house. Selanjutnya, di pertemuan 16 akan dilakukan evaluasi, yaitu ujian akhir semester atau UAS dengan jadwal yang telah ditetapkan. Referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, Aviagen 2025 tentang Roast Broiler Management Handbook. Kemudian, Aviagen 2025 tentang Roast Broiler Nutrition Supplement. Kemudian, Coventris 2021 terkait Cop Broiler Management. Farm and Haggis 2018 Global Food and Beverage Service, A Strategic Guide to Managing the Supply Chain's Routledge. Lunardi and Hussein tahun 2023 tentang modul pembelajaran budidaya ayam broiler Edu Farmer International Foundation. Selain itu, juga kajian-kajian hasil penelitian seputar agribisnis unggas pedaging. Teknik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, yaitu delivery, dilakukan dengan menyediakan materi dan mengupload materi tersebut di LMS. Selain itu, dengan menyediakan buku panduan praktikum yang disusun dengan tip pengajar mata kuliah agribisnis peternakan dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk file yang lebih mudah di LMS. Yang kedua, yaitu interactions, menunjukkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, di mana interaksi yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa agar dapat aktif dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan.
kepada mahasiswa sehingga ada interaksi serta komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa tentunya. Untuk di luar kelas, saya menyediakan LMS terkait penugasan yang diberikan, sehingga dengan demikian komunikasi dapat terus berjalan walaupun tidak di dalam kelas. Yang ketiga itu assessment terkait penilaian dalam mata kuliah. Mata kuliah Agribisnis Unggas Pedaging terdiri 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dengan demikian, penilaian diambil dari kegiatan perkuliahan dengan bobot sebesar 35% teori dan kegiatan praktikum dengan bobot 65%, di mana perencanaan penilaian ini sudah saya sampaikan di kelas saat menyampaikan kontrak perkuliahan di awal pertemuan minggu pertama. Untuk penilaian teori sendiri itu terdiri dari kuis dengan bobot 8%, tugas terstruktur 7%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Untuk kegiatan praktikum terdiri dari aktivitas yaitu sebesar 15%, penilaian laporan sebesar 15%, hasil praktikum sebesar 15%, dan ujian akhir praktikum dengan bobot 20%. Baiklah, berikut akan saya tampilkan cuplikan dari kegiatan perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan ke-10 dengan materi Manajemen Periode Grower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya teman-teman? Oke, sehat semuanya ya, baik semuanya. Oke, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita berjumpa lagi ya. Sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa kita berdoa dulu. Satu orang mungkin doa, minta tolong. Baiklah, untuk memulai mata kuliah pada siang hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dek. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan belajar terkait pemeliharaan boiler periode growing. Oke, sebelum Ibu ke penjelasan materi ini, untuk materi kemarin apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kita lanjut berarti ya. Oke, pada pertemuan kali ini untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami pemeliharaan boiler periode growing. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik fase growing broiler, kemudian mahasiswa mampu merencanakan dan mempersiapkan peralatan kandang, kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan manajemen pakan, dan mahasiswa mampu menghitung uniformity. Oke, nanti kita saat praktikum di kandang, nanti kita belajar menghitung uniformity ya, nanti ya, di pemeliharaan broiler. Oke, fase growing ini merupakan crucial period. Jadi di sini itu terjadi pertumbuhan cepat ya, makanya disebut fast growing. Ada yang masih ingat fase broiler ada 3, apa aja? Ada yang masih ingat? Starter, grower, finisher. Starter umur berapa? Oke, 0 sampai 7 hari. Fase grower? Oke, 7 sampai 21 hari ya. Kalau yang fase finisher? 21 hari sampai panen. Oke, jadi kalau di industri itu standar industri ya, untuk pakan ayam itu ada 3 fase, pre-starter atau starter, kemudian grower dan finisher. Untuk pre-starter atau starter 0 sampai 7, untuk grower 7 sampai 21, untuk 21 ke atas adalah fase finisher. Oke, kemudian kalau kita melihara ayam, kita harus perhatikan juga kondisi liter kandang kita. Untuk teman-teman saat praktek di kandang, cek lagi ya liternya ya. Kalau misalkan basah, ditumpuk lagi dengan yang baru ya. Untuk pemberian sekam, ketinggiannya kurang lebih 10 cm. Oke, jadi jangan sampai kandang kita nanti itu lembab atau kotor. Nanti kalorinya amoniaknya tinggi gitu. Kalau misalkan amoniaknya tinggi nanti gimana? Kalau amoniaknya tinggi. Oke, bikin jamur terus. Oke, ada bakteri sama apa lagi? Apa? Oke, jadi nanti kekebalannya jadi terganggu ya untuk kekebalan ternak. Oke, kemudian pengaturan lightning atau pencahayaan. Oke,
Tujuannya adalah mendorong aktivitas makan dan minum ya pada ayam ya. Jadi kalau terang atau cahayanya bagus tuh makan minumnya itu bagus. Oke. Kalau misalkan teman-teman peliharanya manual atau kandangnya manual ya, jadi masih pakai tirai buka tutup, itu perlu dicek, sering-sering dicek ya, karena kadang-kadang mati lampu gitu, kadang-kadang hujan mendung, jadi perlu ekstrak untuk lighteningnya. Kemudian untuk periode growing itu biasanya 20 sampai 23 jam. Nanti kalau sudah mendekati panen cukup 18 jam pencahayaannya, nanti udah cukup. Oke, ini peralatan pakan dan minum. Kalau di kandang manual kita biasanya pakai yang hanging feeder ya, yang di sebelah kanan, hanging feeder. Kemudian minumnya kita masih pakai galon. Kalau yang close house itu sudah pakai automatic ya, pakai chain feeder kalau yang pakan. Kalau yang minum pakai bell drinker ya, jadi udah otomatis dari Temtron nanti diatur dia feed intake-nya berapa, jam berapa, nanti udah otomatis jalan sendiri mesinnya kalau yang close house seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan kunjungan ke close house ya, jadi bisa belajar di close house mudah-mudahan. Oke, kemudian manajemen ventilasi. Untuk ventilasi alami ini nanti kita pakainya buka tutup tirai kandang ya, kan manual ya, manual, jadi harus rajin buka tutup tirai kandang, apalagi kalau cuacanya mendung kayak gini nih harus dicek kandangnya gitu. Kalau misalkan cuacanya mendung, kita tutup tirainya ya, biar nggak terganggu dengan suhu luar gitu, biar ayamnya nggak kedinginan. Oke. Kalau yang ventilasi mekanik ini biasanya di close house, jadi sudah otomatis ya, ada pengaturan suhunya, pakainya blower kipas ya, untuk pengeluaran udara kotor pakai blower. Kalau udara bersihnya pakai inlet, dari inlet masuknya. Oke, kemudian untuk menjaga sirkulasi lebih terkontrol tuh di close house ya, pakainya Temtron. Nanti ada blower untuk outlet udara kotor, terus ada inlet untuk mendapatkan udara bersih. Oke, nanti praktikum di kandang kita akan belajar menghitung uniformity ya. Uniformity itu apa sih uniformity? Keseragaman, oke. Apa uniformity? Keseragaman ya. Oke, jadi satuannya persen ya. Uniformity ini nanti kita gunakan ya untuk menghitung keseragaman dalam kandang ya. Oke, rumusnya adalah jumlah ayam dalam rentang dibagi jumlah ayam total sampel kita kalikan 100%. Oke, kita coba simulasi sedikit ya. Oke, misalkan teman-teman pelihara jumlah populasi totalnya 200 ekor. Oke, kita ambil sampel ya. Sampel untuk uniformity itu standarnya kurang lebih 5-10%, tapi kita ambil 10% aja. 10% dari sampel berarti berapa? 20 ekor. Oke, kita udah dapat angka 20 ekor. Oke, 20 ekor ini kita ambil secara acak. Kita ambil secara acak, kita timbang one by one, jadi kita timbang satu-satu, kita recording. Kalau udah kita rata-rata, misalkan bobot ayam 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya sampai 20. Kalau sudah kita rata-rata, hasilnya berapa. Misalkan dari 220 ekor ini, sampling 20 ekor, kita dapat rata-rata misalkan bobotnya 400 gram. Misalkan ini umur 12 hari ya, misalkan ini umur 12 hari. Oke, 400 gram. Kalau udah kita cari range atas sama range bawahnya. Oke, ini plus minus juga standarnya adalah 10% ya dari rata-rata. Oke. Kita kalikan 10% berapa? Sorry, 10% dari 400 berapa? 10% dari 400 berapa? Oke, 40 ya. Kita dapat angka 40, berarti plus minus adalah 40 ya. Oke, sekarang range atas nih. Range atas 400 ditambah 40 berapa? Oke, 440. Kemudian untuk range bawahnya 400 kita kurangi 40 berapa hasilnya? 360. Oke. Ayam yang masuk ke kualitas kita adalah yang bobotnya 360 sampai 440. Oke. Kemudian ayam kita cek nih. Kita cek di kandang sampelnya apakah
sesuai dengan range ini. Misalkan sesuai semuanya, berarti tinggal, ini kan 20 ya? Misalkan sesuai semuanya, berarti 20, kita bagi 20, kita kalikan 100. Maka uniformity-nya hasilnya adalah 100%. Untuk standar uniformity berapa yang bagus minimal? Berapa yang bagus? Oke, jadi minimal 85%. Kalau 100 berarti artinya bagus banget ya? Oke, kemudian kalau kita udah dapat uniformity, kita tinggal action ke penjarangan nih. Misalkan ayamnya ada yang nggak sesuai dengan standar ini, berarti kita pisah vlog atau kita buat sekat khusus. Jadi kalau ayamnya di bawah bobot standar, kita treatment dengan ekstra pakan biar terkejar bobot badannya. Kalau yang bobotnya berlebihan nggak apa-apa, itu di pasaran ada pasarnya sendiri di pasaran ya biasanya ya. Oke, jadi tujuan penjarangan adalah untuk memberikan ruang yang luas ya, jadi biar ayamnya nggak stres, kemudian akses pakan minumnya lebih gampang, jadi nggak terlalu kompetitif gitu. Jadi ayam yang kecil sama besar nggak bersaing untuk pakan dan minum. Kemudian untuk waktu biasanya dilakukan 1-2 kali selama periode growing ya. Cuman biasanya 1 kali sih, karena untuk broiler kan cepat panen ya, rata-rata 28-35 hari udah panen untuk broiler. Untuk prosesnya melalui grading. Grading ada yang masih ingat apa grading? Oke, seleksi ya, grading seleksi. Oke, ini kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama adalah untuk periode growing ini merupakan salah satu keberhasilan periode grower, ya. Jadi kuncinya tuh salah satu ya, untuk kunci keberhasilan ayam tuh di grower ya, salah satunya. Untuk fondasinya adalah tetap di starter ya, base-nya atau fondasinya tetap di starter. Keberhasilan pemeliharaan ayam, kalau kita pengen tahu starternya berhasil atau enggak adalah kita lihat bobotnya saat masuk ke grower. Kalau setelah 7 hari kita timbang, minimal bobotnya 4 kali starter, maka tercapai. Tapi kalau di bawah ini berarti ada yang salah nih, apa kita sering lupa ngasih makan, apa kita sering mati lampu atau apa, kita cek gitu. Minimal adalah 4 kali dari starter. Misalkan DOC awal misalkan kita dapat rata-rata 40 gram. Umur 7 hari, kalau pengen bagus, minimal berapa berarti? 4 kali dari awal. Berapa? Oke, 160 ya. Jadi minimal umur 7 hari ayamnya harus segini, itu minimal. Syukur-syukur bisa 200 up ya. Jadi minimal adalah 4 kali dari DOC kalau yang fase grower ya. Oke, kemudian kita cek juga ya kondisi liter, pakan, minum, ventilasi ya, dan pencahayaan. Dan tentunya dengan manajemen yang cermat nanti akan berhasil ya pemeliharaan grower kita. Jadi ayam akan tumbuh dengan optimal. Oke, sepertinya materi hari ini cukup. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Cukup? Oke, baik. Tadi kita mulai kelas dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan doa. Pimpin doa penutup. Baiklah, untuk menutup perkuliahan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih partisipasi teman-teman Ibu hari kelas ini ya. Nanti kita ketemu di kandang untuk praktek cek uniformity ya. Oke, Ibu hari kelas ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.